Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang, apa kabar semuanya? Siang, Pak. Lasta, kamu di mana? Alhamdulillah baik. Udah siang Lasta di sini. Di sini udah siang Lasta. Kalau dia udah iya. Pasti kamu belum keluar rumah ini. Oke. Saya belum mandi, Pak. Astagfirullah. Belum mandi. Oke, udah tahu hari ini kita mau belajar apa? Penjumlahan, Pak. Penjumlahan? Atau tambah satu gitu? Bukan, Pak. Aku sama kamu Yang di bersangkutan kita. dengan permutasi kombinasi, Pak. Ya, Iya. yang bersangkutan sama itu. Kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Nanti ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, kombinasi, sama permutasi. Cuman kita tidak akan membahas lebih jauh tentang permutasi sama kombinasi. Kita cuma membahas sekilas saja. Kita akan lebih ke aturan penjumlahan sama aturan perkalian. Oke? Bapak mau share screen dulu. Udah siap untuk belajar? Oke, Pak. Siap, Pak. Oke. Baik, Pak. Udah dapat posisi nyaman? Posisi namanya tinggi kayak mana ya? Nyambut saya belum ada yang ngisi, Pak. Kayak mana nih, Pak? Oke. Kelihatan PPT yang Bapak share? Kelihatan, Pak. Nah, Budi bisa tolong bacakan kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini? Kompetensi dasar 3.3 yaitu menganalisis kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, di mana menyangkut aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Nah, kompetensi dasar 4.3 itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan yang di mana ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Oke, terima kasih Budi. Nah, dari kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 tadi, materi yang akan kita pelajari ini adalah ada 4, ya. Sebenarnya satu aja sih, yaitu tentang kaidah pencacahan. Cuman dibagi lagi subnya ada 4, yaitu pencacahan aturan penjumlahan, pencacahan aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Oke, langsung aja kita masuk ke aturan penjumlahan. Ini sebenarnya aturan penjumlahan ini gampang banget ya. Bapak yakin kalian pasti langsung ngerti. Jadi di sini Bapak mau langsung kasih contoh. Kira-kira kalian bisa nggak menyelesaikannya? Ini. Lasta bisa tolong bacakan contoh kasusnya? Untuk kasusnya, Pak. Iya. Baiklah, Pak. Iya, Pak. Saya baca nih, Pak. Suharman memiliki 5 masker kain dengan warna yang berbeda. 3 masker bedah dengan warna yang berbeda. 2 masker N ya, Pak? Iya, 2 N95. masker N95 dengan warna yang berbeda. Jika Suharman ingin ke Suharman, itu Pak. Sudah baca, Pak. Oke, maka berapa banyak pilihan masker yang dapat dipilih oleh Suharman? Nah, ini soalnya gampang banget. Coba kalian temukan jawaban dengan cara kalian sendiri. Kira-kira bisa nggak? Ada yang bisa jawab nggak dari soal ini? Contoh kasus ini. Sebentar, Pak. Coba dicari dulu, Pak. Pak, Ya, silakan. saya sedang mencari, Pak. Bayangkan kalian punya masker segitu. Ada 3, 2. Terus kalian pengen keluar. Kira-kira ada berapa pilihan yang bisa kalian pilih dari masker yang ada? Saya, Pak. Oke, silakan Mak Viro. Ada 5 tambah 3 tambah 2, itu 10, Pak. Kenapa bisa 5 tambah 3 tambah 2? Kan di situ kalau makai berarti cuma 1 kan, Pak. Nah, itu kan dia tersedia 5 masker kain, 3 masker bedah, dan juga 2 masker N95. Nah, di situ masing-masing itu punya warna yang berbeda, bukan warna yang sama, sehingga kita beda-bedakan. Jadi, si Suharman ini bisa memilih 2
maksudnya dari semuanya itu bisa milih satu kan. Nah, itu berarti dari 10 macam. Oke, bagaimana dengan yang lain? Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Viro? Budi sepakat? Sepakat, Pak. Sepakat. Endah? Oke, Lasta? Sepakat, Pak. Sepakat. Oke, kita lihat ya, benar nggak jawabannya? Dan ternyata jawaban Mak Viro benar. Wow, hebat sekali Mak Viro ya. Belum masuk, tapi udah bisa menjawab soal. Nah, jadi kayak begitu aturan penjumlahan. Nggak terlalu sulit, karena kita cuman menjabarkan satu-satu gitu. Langsung dijumlahkan. Oke. Jadi untuk konsepnya kalian udah paham lah ya. Kalau ada pilihan, tinggal dijumlahkan saja. Tapi nggak semua soal bisa kita gunakan aturan penjumlahan. Ada nanti kondisi tertentu yang membedakannya antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Oke, kita lihat next. Oke. Oke, ini ada aturan penjumlahan pada kaidah pencacahan. Enda bisa tolong membacakan? Aturan penjumlahan pada kaidah pencacahan. Jika terdapat N peristiwa yang saling lepas dengan N1 sama dengan banyaknya cara pada peristiwa pertama, N2 banyaknya cara pada peristiwa kedua, N3 banyaknya cara pada peristiwa ketiga, NK banyaknya cara pada peristiwa keempat. Maka banyaknya cara untuk N2 peristiwa secara keseluruhan adalah N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah NK. Catatan. Aturan penjumlahan digunakan untuk menyelesaikan kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya, yang terjadi hanya salah satu atau bisa dipilih. Oke, terima kasih. Bisa disebut pilihan. Oke, terima kasih Anda atas bantuannya. Nah, jelas sekali ya di PPT yang menjadi ciri khas aturan penjumlahan apa coba? Peristiwa yang saling lepas. Kenapa Enda? Lah, kan semuanya banyaknya itu Pak, N1 tambah N2 tambah N3 tambah sampai N keberapa? Ya, dia ada banyak peristiwa saling lepas ya, tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Kayak masker tadi, ya warna masker itu saling lepas, tidak saling mempengaruhi. Terus juga di catatan itu udah Bapak caps lock ya, yang tidak sekaligus terjadi, ya kan? Kayak masker tadi, kita nggak mungkin kan keluar dengan pakai 10 masker gitu. Kita cuma pakai satu aja. Nah, satu ini kita sebut sebagai pilihan. Gitu. Oke. Jadi untuk konsep aturan penjumlahan udah cukup jelas ya. Jelas. Sudah, Pak. Dari semua peristiwa, kita cuma milih satu aja gitu. Oke, next kita ke aturan perkalian. Nah, sama seperti aturan penjumlahan, karena Bapak merasa ini materi sangat gampang, Bapak mulai dengan contoh kasus. Mak Viro bisa tolong bacakan contoh kasus? Sebuah rumah sakit mempunyai alat pelindung diri dengan 3 warna yang berbeda, yaitu putih, biru, dan hijau. Mereka juga memiliki masker bedah dengan 2 warna yang berbeda, biru dan hijau. Jika mereka memiliki sarung tangan dengan 2 warna, yaitu putih dan biru, maka ada berapa pasang perlengkapan APD, yaitu APD, masker, dan sarung tangan yang dapat dipakai oleh perawat untuk menangani pasien COVID-19 di rumah sakit tersebut. Nah, kan tadi kalian udah dapat nih konsep dari aturan penjumlahan. Bisa nggak kalian coba jelaskan kenapa contoh kasus ini nggak termasuk aturan penjumlahan, tapi masuk ke aturan perkalian? Ayo, ada yang bisa nggak? Saya, Pak. Oke, silakan Mak Viro. Itu kan jelas bahwa satu orang itu memakai alat pelindung diri
ada terdiri dari masker dan juga sarung tangan. Ya, terus? Bukan satu orang bisa pakai APD, masker dan sarung tangan. Nah, dari situlah maka didapat itu adalah perkalian karena itu dalam satu orang memakai 3 benda itu. Iya. Ya, Benar. sama Pak. Saya juga berpikiran seperti itu. Oke. Pasta ngerti ya? Seperti Pak, karena satu Oke. orang harus pakai 3 atribut itu. Iya, kan tadi kata kunci di aturan penjumlahan apa, Endah? Saling lepas. Saling lepas, Pak. Ya, saling lepas. Tidak sekaligus terjadi. Tidak sekaligus, ya benar sekali. Sedangkan ini kita sekaligus kan pakai 3-3-nya. Makanya ini Iya. termasuk aturan penjumlahan. Oke. Perkalian. Perkalian, maaf. Perkalian. Aduh. Oke. Nah, kalau udah ngerti, coba sekarang temukan jawabannya dengan cara aturan perkalian. 12 ya, Pak? 12. Ya, coba Bapak mau Budi. Bisa nggak Budi? Sabar, Pak. Ayo, Bud. Em, 12. Ya, Pak, 12. Dari Dan- mana ayo? 12. Coba jelaskan ke teman-temannya. 3 warna kali 2, 6, terus kali 2, 12. 12. Oke, pintar sekali Budi ya. Dikaliin semua. Ya, Budi. Ya, Ya. benar. Kita tinggal mengalihkan semuanya. Kita lihat dulu jawabannya benar apa enggak. Mana tahu salah kan? Ya, benar ternyata. Deng. Langsung kita kalikan. Wow. Bener, Pak. Nah, ini apa yang membedakan kedua soal tersebut? Mengapa soal kedua diselesaikan dengan aturan perkalian? Apakah ada alternatif penyelesaian lain? Ada enggak? Ada, Pak, tapi dicacah satu-satu. Kayak mana? Kayak mana itu, Mak Fira? Misalnya kan itu tadi 3 warna APD, 2 Iya. warna masker, dan 2 warna sarung tangan. Nah, ini jadi dalam 3 warna itu memiliki pasangan, maksudnya bercabang gitu, Pak, dicacah gitu, memiliki pasangan. Pakai pohon-pohon itu, Pak. Iya, benar. Pohon cabang. Pakai pohon-pohon gitu. Ya, nanti. Jadi yang 3 itu bercabang 2. Masing-masing daripada APD itu, misal APD warna merah bercabang 2, APD warna biru bercabang 2, APD warna kuning bercabang 2 juga, Pak. Terus dari masing-masing cabang itu juga bercabang lagi 2 lagi masing-masing gitu, Pak. Sehingga dijumlahin banyak cabang terakhirnya itu adalah 12. Oke. Mak Fira hebat sekali ya, bisa mengaitkan materi lain dengan materi ini. Materi cabang-cabang itu kita belajar di mana coba? Cabang. Peluang, Pak. Iya, benar, Peluang. Hasta. Berarti Mak Fira masih ingat ya tentang materi peluang. Good. Sikit-sikit. Oke, kita lanjut. Nah, ini aturan perkalian. Kita lihat catatannya. Bapak bacakan aja. Aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi, yang semuanya sekaligus kita pakai kalau baju gitu loh, ya. Oke, sampai di sini udah paham terhadap konsep kaidah pencacahan? Paham, Pak? Tidak ada yang ingin Paham, Pak. ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, Sudah jelas, Pak. sudah jelas ya. Kita lanjut nih. Nah, ini ada contoh. Budi bisa tolong bacakan? Dari kota A ke kota B ada 3 jenis angkutan yang bisa digunakan, yaitu travel sebanyak 5 pilihan, kapal laut 4 pilihan, dan pesawat 2 pilihan. Dari kota B ke kota C ada 2 jenis angkutan yang bisa digunakan, yaitu travel sebanyak 3 dan kapal laut sebanyak 1. Berapa banyak cara berbeda untuk berangkat dari kota A ke kota C melalui kota B? Oke, terima kasih Budi. Nah,
Coba, ada yang bisa memberikan argumennya nggak? Kira-kira kalau menyelesaikan soal ini kita pakai aturan penjumlahan atau aturan perkalian? Dan kenapa? Bentar, Mbak. Aturan penjumlahan. Oke, ada yang bisa jawab dari persoalan ini? Ayo, kira-kira ini kita menggunakan aturan apa? Perkalian, Pak. Dua-duanya, Pak. Ayo, dua-dua atau Dua-dua. perkalian saja. Coba deh, Dua-dua, Lasta dulu Pak. jawabannya. Coba ya, Pak. Saya coba ya, Pak. Tapi kalau salah jangan marah ya, Pak. Ya, slow. Kalau menurut saya, Pak, kan itu ada 5 pilihan kan, Pak. Berarti 5 ditambah 4 ditambah 2. Jadi ada 11. Sedangkan yang itunya cuma ada 3 pilihan. Berarti benar nggak sih, Pak? 3 pilihan ya kan, Pak? Iya, 3 pilihan dan kapal 1. Ya, jadi tinggal dikali aja, Pak. 11 dikali 4. Iya. Kenapa 4? Jadi 4. 3, Pak. 3. Ayo, 3 apa 4 dari B ke C? 4. Ada yang bisa bantu Bikin Lasta? angkutan dengan 3 pilihan. Dan B ke kapal C laut sebanyak 1. Oke. Berarti 4, Pak. Oke, 4 ya. Ya. Karena ada 3 travel dan ada 1 pilihan. Berarti ini Pak. berarti dia kombinasi ya antara aturan penjumlahan sama aturan perkalian. Kalian, Pak. Berarti iya ya, Pak. Saya lupa. Oke. Semuanya paham sama jawaban Lasta? Paham, Pak. Oke, kalau paham kita lanjut ke yakin nih nggak ada yang mau tanya? Yakin, Pak. Oke. Terima kasih kepada Lasta yang udah mau jawab. Keren sekali. Sama, Pak. Kita lanjut. Oke. Coba, apa ini? Coba Enda baca. Definisi dan notasi faktorial. Hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai n disebut n faktorial dan diberi notasi n. Jadi n tanda seru itu faktorial ya, Pak? Iya. Nah, jadi n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali n kurang 1 dikali n atau n faktorial n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali 2 dikali 1 dengan 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Oke, terima kasih Enda. Oke, itu ada 2 soal. Coba di antara kalian berempat, coba siapa paling cepat? Hasil dari 5 faktorial berapa dan hasil dari 6/3 faktorial berapa? Coba, ayo. 5 faktorial 120, Pak. Masya Allah, cepat sekali ya, Makviro. Makasih. Sudah hari-hari, Pak. Kasih saya kami kesempatan lah. Oke, sekarang Makasih, soal kedua untuk Makasih, Enda, Makviro. Budi, sama Lasta. Coba. 120. Makasih Budi. Belum lagi Ternyata nyarinya. kalian hebat-hebat ya. Ditikung. 120, Pak. Saya mau bilang, Budi. Kok nih
Jangan Lasta. bohong ya, Lasta. Bye. Lasta kalah cepat ya. Aku mikir ya, Budi. Oke, kita lanjut. Enggak. Terima, bye. Nah, kenapa kita belajar, kenapa kalian harus tahu definisi dari faktorial tadi? Karena kita akan masuk ke permutasi dan kombinasi. Nah, mungkin ini baru ya, kalian pelajari. Nah, kita cuman minggu ini kita perkenalan aja dulu sama permutasi sama kombinasi. Kita lihat rumusnya. Untuk kombinasi, permutasi rumusnya. Hai. Coba Lasta baca rumus permutasi apa? Permutasi, Pak. Iya. Dia itu banyak cara untuk pemsusunan dengan jumlah tertentu dari suatu himpunan. Jadi di P kayak mana sih? Permutasi N R atau N dulu ya, Pak? Iya, permutasi N dari R. N dari R, Dari N enggak? unsur N dari R, Pak. Iya, N dari R. Permutasi N. Iya, N dari R, Pak. Permutasi N dari R unsur sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, Pak. Oke, terima kasih Lasta. Budi bisa bacakan kombinasi? Baru belajar, Pak. Jadi Iya, maklum. Ini baca rumus atau apa nih, Pak? Baca semuanya, Budi. Kombinasi. Kombinasi baca memilih anggota dengan jumlah tertentu dari suatu bilangan. Nah, rumusnya adalah Chen. Budi lucu ya. Chain, Astagfirullah, Budi. kombinasi. Wood. Ya, Budi lanjutkan. Rumusnya adalah C. Aduh, Budi ketawa terus nih. Serius, Budi. Oke, Enda lanjutkan deh. Lucu tadi. Enda Rumusnya lanjutkan. ada Kayaknya Budi nggak bisa melanjutkan deh. N dari R sama dengan bisa C N dari R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Oke, sekarang kita lihat ya perbedaan antara permutasi sama kombinasi. Ini ada kata yang Bapak caps lock ya. Kalau permutasi itu dia membuat susunan, ya kan? Kalau kombinasi dia memilih anggota, ya kan? Ini harus kalian ingat biar kalian bisa membedakan mana soal permutasi, mana soal kombinasi. Nah, terus di rumusnya bedanya di mana coba? Beda rumus mutasi sama kombinasi. Bawahnya R. Di pernya Pak. bawahnya, Ya. Pak. Di penyebutnya, kalau di kombinasi ditambah R faktorial ya. Oke, kayaknya kalian udah pintar. Ya. Ya. Iya. Kita coba lihat contoh dulu. Enggak juga perutun Bapak aja. Ayo. Coba, siapa mau baca soal ini? Saya, Pak. Coba, ayo baca. Pak nomor 1. Enda belum keluar, Pak. Kasihan, Pak. Ya, Enda coba Enda baca dulu. Kak Enda, Pak. Belum berbicara, Pak. Enda, Nih, bisa kan permutasi dan ya. ayo baca soalnya. Oke. Perbedaan permutasi dan kombinasi. Contoh kasus. Ada 5 orang sahabat yang berencana untuk mendirikan relawan COVID-19. Tentukan banyak cara pemilihan yang mungkin jika salah satu akan dipilih 3 orang dari 5 orang bersahabat tersebut untuk menjadi pengurus inti pusat relawan COVID-19, yaitu ketua, wakil, dan bendahara. 2 akan dipilih 3 dari 5 bersahabat tersebut untuk dikirim dalam sebuah tim yang akan dituju ke wilayah zona merah COVID-19. Menurut kamu, manakah yang merupakan permasalahan permutasi dan yang mana permasalahan kombinasi? Mengapa? Ayo, siapa yang yang bisa mencoba untuk menjawab? Yang mana permutasi, yang mana kombinasi? Ayo.
Nomor 1 kombinasi Pak. jawab. Ih, Budi. Enda mau jawab coba. Yang menurut Enda apa Enda? Nomor 1 itu kombinasi, nomor 2 itu permutasi, nomor 1 itu dia memilih anggota, ketua, wakil, dan bendahara. Sedangkan Ya, kalau nomor 1 itu permutasi. Oke, kalau menurut Enda nomor 1 itu permutasi, nomor 2 kombinasi. Kalau Budi sama nggak Budi? Satu kombinasi, 2 mutasi Pak. Oke, kalau Budi kebalikan dari Enda ya. Iya. Oke, kalau Budi gimana jawabannya? Budi jawaban 1 kombinasi, 2 itu permutasi. 1 kombi, 2 permu. Iya, Pak, saya setuju dengan Budi. Kenapa coba Mak Viro setuju sama Budi? Karena tadi sesuai kata kunci Bapak. Jadi yang nomor 1 itu dia kan ketua, wakil, dan bendahara. Apabila 3 orang diambil itu, misalnya saya, Budi, Enda, itu akan berbeda susunannya bila saya ketua, Endah wakil, bendahara Budi akan berbeda bila Endah yang wakil, saya yang ketua, bendahara Budi. Betul, Pak. Berarti itu Begitu. Oke. Enda bisa mengerti kenapa nomor 1 itu permutasi? Bisa ya. Berarti nomor 2 kombinasi. Coba Lasta jelaskan kenapa nomor 2 itu kombinasi. Lasta? Oke, Lasta kayaknya gangguan ya. Coba Mak Viro jelaskan kenapa nomor 2 itu kombinasi. Nomor 2 itu kombinasi. Iya, benar, saya tadi salah sebut. Yang nomor 2 itu kombinasi karena dia cuma mengambil 3 orang untuk sebagai relawan. Nah, di situ kan relawannya sama aja, nggak ada dalam bentuk dokter atau apa, tidak disebutkan, sehingga jelas itu perwakilannya 3 orang dari 5 orang. Ya, ini kita lihat kata kuncinya. Kalau kombinasi dia memilih gitu. Sama kayak soal nomor 2. Kita harus memilih 3 orang dari 5 orang untuk dikirimkan gitu. Nah, ada yang masih bingung nggak membedakan mana kombinasi, mana permutasi? Tidak, Pak. Kayaknya kalian udah paham ya? Maaf, Pak. Saya tetap keluar, Pak. Iya, nggak apa-apa Lasta. Lasta udah paham membedakan mana kombinasi, mana permutasi? Paham, Pak. Kalau permutasi dia ini memperhatikan untuk urutannya. Kalau kombinasi dia tidak memperhatikan urutannya. Iya, Benar oke. apa salah, Pak? Benar kok. Kalian ternyata pintar-pintar ya. Oke, Terima kasih. untuk minggu ini kita cuma membahas itu dulu untuk permutasi sama kombinasi. Kita belum membahas lebih lanjut. Nanti permutasi itu ada banyak macamnya. Ada permutasi siklis, ya kan? Iya kan, iya. Kan kalian belum belajar. Iya, Pak. Itu akan kita pelajari minggu selanjutnya. Minggu ini kita cuma membedakan. Kalian bisa membedakan mana permutasi, mana kombinasi. Untuk mengetes kalian paham apa enggak, nanti bakal Bapak share soal evaluasi ya di grup WA kita ya. Kalian kerjakan, dikumpulkan ketika minggu pertemuan selanjutnya, oke? Oke, kita akhiri. Baik, Pak. Sebelum diakhiri kita ini dulu deh, Bapak mau lihat kalian paham apa enggak. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan? Enggak, satu orang kasih satu kesimpulan. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Mulai dari Budi. Pak, satu, Pak. Mulai dari Budi dulu, Mak Viro. Baik, Oke, Pak. Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwasanya ada
aturan penjumlahan dan perkalian. Nah, terus ada juga yang tadi apa tuh? Apa itu tadi? Permutasi kombinasi juga. Kalau permutasi itu untuk susunan, terus kalau kombinasi itu untuk pilih anggota. Oke, Gitu, Pak. keren ya Budi. Oke, coba lanjut ke Endah. Nah, saya akan menyimpulkan ada aturan penjumlahan, ada aturan perkalian. Aturan penjumlahan itu peristiwa yang saling lepas, tidak yang terjadinya tidak sekaligus, sedangkan aturan perkalian itu terjadinya sekaligus. Lalu ada permutasi dan kombinasi. Permutasi itu untuk membuat susunan, kombinasi itu untuk memilih. Oke, mantap sekali Endah. Lanjut ke Makfiro. Saya yang penjumlahan tadi, Pak. Kalau misalnya dia cuma memilih dalam salah satunya saja, jelas itu langsung dijumlahkan. Sedangkan jalur jalan itu baru dalam bentuk perkalian. Oke, terima kasih. Lasta masih ada? Masih, Pak, tapi setruk gambarnya. Oh, ganggu ya. Udah deh, nggak apa-apa. Terima kasih. Kalian pada keren-keren semua, pada mudah untuk menangkap materi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa nanti kerjakan tugas yang Bapak kirim. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.